Ada rumor baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan merekrut striker Espanyol, Raúl de Tomàs di deadline day. Manchester United baru saja kedatangan penyerang baru. Mereka sukses mengamankan jasa Antony dari Ajax Amsterdam. United sendiri dilaporkan masih belum mau berhenti belanja. Setan Merah ingin memperkuat beberapa sektor sebelum bursa transfer ditutup. El Chiringuito melaporkan bahwa United sedang mempertimbangkan merekrut striker baru. Mereka ingin mengamankan jasa Raúl de Tomàs dari Espanyol. Manchester United dilaporkan serius mempertimbangkan transfer de Tomàs, karena mereka masih butuh penyerang baru. Ini disebabkan Cristiano Ronaldo masih ingin cabut dari MU. Agennya sedang mengupayakan agar Ronaldo bisa pindah ke klub yang bermain di Liga Champions. Itulah mengapa de Tomàs dibutuhkan MU untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ronaldo. Laporan yang sama mengklaim bahwa de Tomàs sudah menerima tawaran dari MU. Ia dilaporkan cukup tertarik dengan tawaran ini. Ia memang dilaporkan ingin pergi dari Espanyol. Opsi pindah ke Inggris dilaporkan cukup menarik baginya. Jadi ia dan sang agen saat ini masih menimbang-nimbang apakah menerima tawaran MU atau tidak. Karena ada beberapa klub Spanyol seperti Sevilla dan Real Sociedad yang meminati jasanya juga. Kontrak de Tomàs di Espanyol akan berakhir pada tahun 2026. Jadi MU harus merogoh kocek agak dalam untuk mengamankan jasanya. Striker 27 tahun itu dikabarkan bakal dibanderol di kisaran 30 juta euro pada musim panas ini. Angka ini dilaporkan masih masuk dalam budget transfer MU. Cristiano Ronaldo diakini makin tidak suka dengan situasinya di Manchester United terlebih setelah harus menjadi pemain cadangan dalam 2 laga terakhir. Sejak kekalahan telak 4-0 dari Brentford di pekan kedua Liga Premier Inggris musim ini, Setan Merah tidak lagi memainkan Ronaldo sebagai starter dan menurunkannya sebagai pemain pengganti. Tanpa bintang Portugal itu sejak awal permainan, United justru meraih hasil positif beruntun yakni menang 2-1 atas Liverpool dan 1-0 atas Southampton pada akhir pekan kemarin. Legenda United, Rio Ferdinand dalam komentarnya pada kanal YouTube Fight with Vive, mengklaim bahwa Ronaldo pastinya kesal dengan kenyataan sekarang tidak lagi menjadi pilihan utama manajer Erik ten Hag. Entah ia bertahan atau tidak ada dari kita yang tahu, namun karena kenal Ronaldo, saya tahu bahwa ia jelas marah saat ini, klaim Ferdinand. Lupakan siapa yang menjadi starter, kenyataannya bukan dirinya yang jadi starter. Anda tidak bisa melakukan apa yang dilakukannya dalam karirnya yang luar biasa selama ini di level yang ia mainkan dan menjadi seseorang yang harus menerima fakta tidak menjadi starter dan menjadi pemain pengganti untuk tim yang tidak bermain di Liga Champions. Cristiano Ronaldo, tidak peduli apa yang orang katakan tentang harus berlari, menekan, dan lain-lain, ia sekarang cuma duduk di bangku cadangan sambil berkata, saya mencetak 24 gol musim lalu, sini bicara dengan saya, berapa banyak pemain seperti ini di tim ini. Ia tahu statistiknya, ia akan mengatakan, saya memiliki poin lebih banyak dari tim ini daripada siapapun tahun lalu dengan gol yang saya cetak. Rumor mengenai keinginan Ronaldo untuk pergi dari United sudah memanas sejak awal bursa transfer musim panas ini. Ia diklaim ingin pergi demi memenuhi ambisinya terus bermain di Liga Champions, hal yang tidak bisa dipenuhi oleh United yang finish ke-6 di Liga Premier musim lalu. Sejauh ini, beberapa klub yang dikaitkan dengannya telah menutup peluang untuk merekrut pemain yang konsisten mencetak lebih dari 20 gol dalam 16 musim berturut-turut di semua kompetisi. Menurut pelatih Ajax Alfred Schreuder, Antony tidak layak dihargai 100 juta euro yang dibayarkan Manchester United untuk mendapatkannya. MU resmi mengumumkan mereka telah bersepakat dengan Ajax untuk pembelian Antony, Selasa 30 Agustus malam, dengan transfer tersebut bakal sepenuhnya selesai begitu tes medis, izin internasional, dan kontrak sang pemain dirampungkan. Schreuder sejak lama bersikeras bahwa winger Brasil itu tak akan dijual oleh Ajax musim panas ini, tetapi dengan kini Antony sudah on the way Old Trafford, dia mengecam bursa sepak bola yang kian tak masuk akal. Zaman sekarang, angka transfer semakin gila-gilaan, kata Schreuder.
Barcelona membayar 115 juta euro untuk Dembele. Manchester United juga membayar lebih dari 100 juta euro buat Sancho. Lalu mereka juga membayar segitu untuk Antony. Apakah pemain-pemain ini layak dihargai segitu? Enggak. Tapi uang itu tetap akan dibayarkan. Antony sempat mogok latihan dan terang-terangan meminta Ajax untuk melepasnya. Schreuder pun mengecam perilaku pemain 22 tahun itu yang dianggap tak profesional dan aneh. Sayang sekali ini harus terjadi. Menurut saya pribadi, ini buruk sekali. Saya kira sikapnya aneh. Dia pun sudah dikonfrontasi. Jika Anda pemain Ajax, jelek sekali sampai ini harus terjadi. Saya sudah mengobrol dengannya, kalau kecewa 1-2 hari saya bisa paham, tapi Anda kan pemain profesional. Di titik tertentu saya jadi murka, ini apa-apaan sih? Melihat situasinya, rasanya frustrasi sebagai pelatih. Lalu saya membatin, sialan. Anda ini cuma pemain, cuma harus bekerja dengan benar. Tapi pendapat pribadi saya adalah hal yang buruk. Antony akan menjadi pemain ketiga yang direkrut Ten Hag dari Eredivisie musim panas ini setelah Tyrell Malacia dan Lisandro Martinez. Selain itu, dia akan menjadi pemain Samba ke-10 yang pernah berseragam Man United, mengikuti jejak Fred, Rafael, terkini Casemiro. Dengan merekrut Antony, total pengeluaran Man United di bursa transfer musim panas ini resmi melewati angka 200 juta pound. Lisandro Martinez mulai memperlihatkan performa yang dibutuhkan sebagai pemain belakang Manchester United. Ex-Ajax Amsterdam itu tampil solid dan membantu timnya menang pada 2 laga teraktual Setan Merah. Meski demikian, Martinez dianggap masih biasa saja dalam penampilannya tersebut. Hal itu dilontarkan oleh ex-Liverpool, Graeme Souness, yang menyebut bahwa agresif menjadi salah satu hal yang nyata dari penampilan Martinez. Dia tidak terlalu istimewa dalam hal apapun, ucap Souness di Talksport. Saya akan bilang bahwa dia agresif, dan hal lain yang tak saya sukai mengenai dia mudah menjatuhkan diri, imbuh dia. Souness, yang dulu berposisi sebagai gelandang ketika aktif bermain, menyimpulkan bahwa pemain belakang yang terlalu sering membuat tackle dengan menjatuhkan diri justru riskan untuk pertahanan. Ini bukan pertanda baik untuk pemain belakang, yang pintar itu yang bisa berdiri dengan kakinya dan mereka membaca itu, mereka ada di sana, mereka mengantisipasi, kalau Anda melakukan terjangan sepanjang waktu, Anda tak bisa membacanya, simpul dia. Pada awal pengumuman Martinez sebagai pemain Man United, banyak yang menyoroti tinggi badannya yang kurang ideal untuk seorang stopper. Souness menyebut hal itu bisa ditepis seiring waktu. Saya kembali ke tingginya, dia akan mengatasinya di Liga Primer. Saya melontarkan ini kepada para pendengar, saya sudah lama bermain, saya tak bisa bilang pada Anda bahwa ukuran tertentu yang berhasil dalam permainan kami. Saya berpikir bahwa Anda akan mendapatkan jawaban, tutupnya.